Oke, kita berjumpa lagi di Ruang Tanti. Kali ini saya akan membawakan materi tentang zat aditif makanan, ya, sebagai materi perkuliahan dasar industri pangan, ya, untuk materi bahan tambahan pangan. Jadi di materi kali ini akan dibahas tentang dasarnya dulu zat aditif, ya, rulesnya bagaimana, kemudian definisinya apa, begitu ya, dan diaturnya oleh siapa, begitu. Baru nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bahas macam-macamnya, gitu ya. Jadi food aditif atau zat tambahan pangan, bahan tambahan pangan, begitu ya. Di dunia, begitu, di dunia ada beberapa badan, gitu ya, ada beberapa organisasi yang mengatur peredarannya, kemudian mengatur jenis-jenisnya apa saja yang boleh dipakai, begitu. Dan masing-masing wilayah, ya, itu mempunyai standar sendiri-sendiri, ya. Contohnya adalah Amerika terkenal mempunyai standar pangan yang tinggi, ya, yang paling tinggi bahkan. Jadi jadi badan pangan yang ada di Amerika, jadi kayak BPOM-nya di Amerika, gitu ya, itu namanya adalah FDA, ya, singkatan dari Food and Drug Administration. Itu dia mengatur jenis-jenis yang boleh beredar, kemudian dosisnya bagaimana yang harus digunakan, begitu ya. Nah, FDA ini terkenal standar yang tinggi, dia mempunyai standar yang tinggi, gitu. Jadi mungkin di Indonesia atau di wilayah lain, begitu ya, bahkan di WHO pun itu masih memperbolehkan beberapa jenis bahan tambahan pangan, ya, beberapa jenis makanan itu untuk beredar, begitu. Namun pada FDA mungkin jenis-jenis tersebut sudah dilarang untuk diedarkan atau dilarang untuk digunakan, begitu. Jadi memang FDA ini mempunyai standar standar keamanan yang tinggi, gitu ya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, sebenarnya apa sih food additive itu, gitu ya. Jadi definisi dari bahan tambahan pangan itu adalah any substance added to food. Jadi apapun yang ditambahkan ke makanan, gitu ya. Nah, biasanya ini digunakan pada saat produksi, ya, kemudian pada saat proses, ya, kemudian bisa saja ditambahkan pada saat treatment-treatment tertentu, pre-treatment ataupun post-treatment, sebelum diedarkan atau didistribusikan, gitu ya. Kemudian ada juga aditif yang ditambahkan pada saat packaging ataupun pada saat distribusi, dan ada yang ditambahkan pada saat storage, gitu ya, pas penyimpanan, gitu. Jadi biasanya ada tahap-tahap di mana BTP itu ditambahkan, gitu ya. Namun memang umumnya food additive ini ditambahkannya ya pada saat produksi ataupun processing, begitu ya. Kemudian jenisnya pun ada beberapa, gitu. Menurut penggunaannya itu ada dua, ya, food additive direct
sama indirect. Jadi food additive yang langsung ditambahkan ataupun yang tidak langsung ditambahkan gitu ya. Untuk yang direct ya food additive, yang direct food additive itu dia ditambahkan untuk specific purpose ya, untuk tujuan tertentu pada makanan tersebut begitu ya. Contohnya itu adalah seperti santan gam ya, ini digunakan pada produk-produk salad dressing gitu ya, kemudian coklat, kemudian custard ya, jadi bakery fillings itu seperti isian roti gitu, kemudian pada puding dan lainnya. Tujuan dari santan gam ini adalah meningkatkan teksturnya. Jadi dia bisa mengatur tekstur ya. Jadi dari segi kekentalan, kelembutan dan sebagainya, santan gam ini dia menambahkan tekstur tersebut sehingga makanan itu jadi lebih lembut, kemudian jadi lebih smooth gitu ya teksturnya. Kemudian jika bahan pangan tersebut terdiri dari lemak dan air ya, santan gam ini juga berfungsi sebagai emulsifier, jadi untuk menyatukan antara fase lemak dan air sehingga teksturnya itu lemak dan airnya itu dia menyatu begitu ya. Nah, itu fungsi dari santan gam, dan santan gam ini pasti bisa diidentifikasi pada label komposisi di kemasannya ya. Jadi semua bahan tambahan pangan harus dicantumkan, harus ditampilkan begitu ya di label kemasannya gitu ya. Jadi itu aturan yang sudah baku gitu ya untuk kemasan makanan gitu, sehingga kita bisa mengidentifikasi apa isi dari bahan-bahan dari makanan yang akan kita konsumsi gitu. Kemudian untuk yang indirect gitu ya, jadi yang tidak langsung ini menjadi bagian dari makanan tersebut gitu, karena dia ditambahkan gitu ya sedikit gitu pada saat packaging, penyimpanan gitu ya, dan bentuk dari food packaging biasanya ya. Jadi sekarang itu ada yang namanya active packaging ya. Jadi active packaging itu jadi salah satu metode gitu ya, metode pengemasan yang sekaligus dia bisa memperbaiki dan memperpanjang masa simpan gitu ya. Dan ini pun juga harus diatur begitu ya, penggunaannya pun juga harus diatur oleh badan-badan seperti FDA tadi gitu ya. Jadi semua material yang kontak dengan makanan itu harus food grade ya, harus safe di makanan, harus safe dia kontak dengan makanan itu, harus tidak beracun, kemudian tidak menimbulkan kontaminasi yang membahayakan gitu ya, tidak merubah tidak merubah kandungan gizi dan sebagainya gitu ya. Jadi itu adalah food additive yang sistem indirect. Nah, yang kita banyak pelajari itu memang yang direct
gitu ya. Untuk yang indirect itu mungkin nanti lebih dibahas di mata kuliah proses industri pangan di bagian ini ya, packaging begitu ya. Nah, ketika kita mengevaluasi keamanan pangan dari masing-masing substance yang kita tambahkan gitu ya ke dalam makanan ya. Jadi satu bahan ini saya mengambil contohnya itu FDA gitu ya. Jadi si badan POM ini dia harus mempertimbangkan yang pertama adalah komposisi dan properties dari BTP tersebut ya, bahan tambahan pangan tersebut. Apakah komposisinya dari kandungannya, dari karakteristiknya, dari propertiesnya itu dia membahayakan kesehatan atau tetap aman bagi yang mengkonsumsi gitu ya, sampai pada dia apakah substance tersebut nanti akan bereaksi dengan bahan tertentu yang ada di dalam kandungan pangan gitu. Jadi kalau misal nanti ada indikasi reaksi tertentu yang dimana reaksi tersebut menyebabkan terbentuknya zat yang membahayakan, ya tentunya bahan tersebut tidak tidak untuk digunakan begitu ya, tidak approve gitu. Oke, kemudian yang kedua ya, badan tersebut harus mempertimbangkan atau harus memastikan gitu ya berapa dosis yang biasanya ditambahkan begitu ya. Jadi sampai maksimal itu yang ditambahkan itu sampai berapa gitu dosisnya, sehingga tetap bisa dikonsumsi, tetap bisa tidak membahayakan konsumen begitu ya, tidak mempengaruhi kesehatan dan sebagainya gitu, dan tidak mempengaruhi rasa yang seharusnya tidak timbul. Jadi misalnya saya ambil contoh pemanis begitu ya. Kadang-kadang kita menjumpai makanan dengan tambahan pangan ya, misalnya pemanis itu tadi yang ditambahkan, tapi dia meninggalkan aftertaste yang pahit misalnya, kemudian meninggalkan aftertaste yang misalnya tidak enak di tenggorokan misalnya. Nah, ini kita harus atur begitu ya dosisnya supaya rasa itu tidak timbul begitu ya. Maksimal penggunaannya itu seberapa ya, sehingga efek yang ditimbulkan itu tidak merubah rasa ataupun mengganggu pada saat dia dikonsumsi, walaupun mungkin substansinya itu dia sudah bisa dipastikan aman gitu ya, dia sudah lolos di nomor 1 tadi gitu. Kemudian yang ketiga, FDI juga harus mempertimbangkan tentang apakah ada efek kesehatannya gitu, baik jangka pendek ya pada saat dia habis dikonsumsi, ataupun efek jangka panjang gitu. Jadi untuk konsumsi jangka panjang gitu dia ada efek kesehatannya atau tidak. Jadi memang FDA ini, satu badan ini memang harus melakukan semacam penelitian gitu ya, untuk menguji bahwa kandungan tersebut itu memang betul-betul aman dan tidak berefek sama sekali dengan kesehatan begitu. Dan faktor-faktor keamanan lainnya yang memang harus dipertimbangkan oleh FDA sebelum
dia approve gitu ya, satu substance itu untuk diizinkan beredar begitu ya. Nah, ketika satu adiktif ini di approve ya, ketika satu bahan tambahan pangan ini diizinkan untuk beredar gitu, jadi FDA juga harus mengatur bahan tambahan pangan ini boleh digunakan pada saat bagaimana, kemudian boleh digunakan pada tipe makanan seperti apa begitu ya, apakah harus cair, apakah boleh ditambahkan pada saat bahan pangan tersebut saat adonan, ataupun pada saat bahan pangan tersebut matang dan sebagainya. Jadi harus diatur sedemikian rupa gitu. Kemudian jumlah maksimumnya ya, dan bagaimana dia bisa diidentifikasi di dalam bahan pangan itu juga sudah harus dipikirkan oleh satu badan tersebut gitu ya, sampai diidentifikasi baik secara uji organoleptik, uji lab gitu ya, sampai di label pengemasannya itu juga harus dicantumkan begitu ya. Nah, ketika ada satu saja bukti bahwa produk bahan tambahan pangan tersebut itu tidak aman ya, terutama bagi kesehatan ya, pasti badan tersebut ya, jadi FDA ini langsung melakukan investigasi, dan ketika dia terbukti tidak aman, langsung izin edarnya itu dicabut gitu ya, sambil melakukan penelitian lebih lanjut ya, apakah memang betul-betul efek yang ditimbulkan di satu kasus gitu ya, itu betul-betul ditimbulkan oleh bahan tambahan pangan tersebut gitu. Kemudian FDA juga harus bisa menyarankan gantinya untuk bahan pangan tersebut ketika dia ditarik. Kemudian dia juga harus bisa menyarankan ini loh gantinya, bisa menggunakan A, B, C, D begitu ya, sampai dia memastikan bahwa bahan yang disuspek tersebut itu aman begitu ya. Tapi kalau memang dia terbukti bahwa itu tidak aman gitu ya, misalnya ternyata bahannya setelah sekian lama dipakai dia ternyata karsinogenik begitu. Nah, itu FDA berhak untuk menyetop peredarannya atau menyetop penggunaan dalam pangan begitu ya. Nah, ini ada beberapa tipe dari komposisi bahan pangan, bahan tambahan pangan gitu ya, dari di bawah Food Additive Amendment itu ya. Jadi ada grup 1. Grup 1 itu adalah prior sanctioned substance, jadi zat yang dikenai sanksi sebelumnya. Jadi misalnya substan yang misalnya sudah ditentukan dia safe gitu ya, oleh satu badan, tapi sebelumnya memang bahan tersebut itu dicurigai dia tidak aman begitu, atau bahan tersebut memang perlu penelitian lebih lanjut begitu ya tentang penggunaannya sehingga tetap aman bagi kesehatan. Ini contohnya adalah sodium nitrit dan potasium nitrit ya, yang untuk dipakai untuk pengawetan sosis, kemudian pengawetan daging ya. Jadi mungkin ada beberapa kasus gitu yang membuktikan bahwa
si nitrit, golongan nitrit ini memang ada efek kesehatannya. Namun pada tahun 1958 FDA sudah membuktikan bahwa golongan nitrit ini tetap aman untuk digunakan as long as dia digunakan sesuai dengan aturan, begitu ya. Nah, kemudian yang di grup 2 itu ada GRACE ya, Generally Recognized as Safe Ingredients. Jadi yang termasuk di grup 2 ini adalah bahan-bahan yang memang sudah terbukti dia aman, begitu ya, dan sudah terbukti bahwa tidak ada efek kesehatan yang signifikan yang ditimbulkan oleh bahan tersebut, begitu ya. Jadi contohnya yang di GRACE ini adalah MSG ya, kemudian ada garam, ada gula ya, ada beberapa bumbu, kemudian ada vitamin itu. Nah, dia termasuk GRACE ya, dia termasuk generally recognized as safe ingredients itu as long as kita menuruti dosisnya ya. Jadi maksimal penggunaan gula per berat badan itu berapa gitu ya, kemudian kita menggunakan garam per berat badan itu berapa, mineral-mineral yang masuk ke tubuh manusia itu maksimal, itu kan ada ambangnya, begitu ya. Nah, ketika satu bahan pangan itu mencantumkan nutrition fact itu makanya nutrition fact itu dia penting gitu ya, supaya konsumen itu bisa tetap mengatur daily intake-nya untuk bahan-bahan tertentu, misalnya gula, kemudian garam, natrium gitu, sehingga ketika kita sudah kelebihan natrium atau kelebihan gula, kita bisa mengatur sendiri apakah makanan tersebut tetap aman dikonsumsi oleh konsumen tersebut, begitu ya. Jadi walaupun tetap dikategorikan dia aman gitu ya, tidak ada masalah kesehatan yang ditimbulkan, namun ketika dia berlebih, itu semuanya yang berlebih itu memang tidak baik gitu ya, sehingga perlunya mencantumkan nutrition fact. Kemudian kita sebagai konsumen pun juga harus punya kesadaran bahwa oh ya, daily intake sugar saya di hari ini sudah terpenuhi atau belum ya. Jadi kalau misalnya sudah terpenuhi, ya sebaiknya saya tidak mengkonsumsi makanan yang punya kadar gula sekian, begitu. Sehingga walaupun tergolong GRACE gitu ya, namun limitation itu ada di konsumennya, begitu ya. Nah, ini ada beberapa standar ya di dunia gitu yang kadang-kadang punya kontroversi gitu ya dengan FDA gitu. Ini contohnya adalah Codex ya, Codex General Standard ya. Kalau nggak salah Codex ini dia punya WHO kalau nggak salah ya. Jadi yang tadi saya bilang, masing-masing badan itu dia punya standar sendiri gitu, sehingga mungkin ada satu bahan yang si FDA ini tidak approve, tapi di badan lainnya dia masih approve gitu ya. Jadi misalnya kontroversinya adalah Codex ini masih membolehkan penggunaan siklamat gitu ya, dimana pemanis buatan siklamat ini sudah dilarang di FDA di Amerika itu sejak tahun 70 gitu.
Kemudian kodeks juga masih membolehkan penggunaan alitam, ya, lagi-lagi pemanis gitu ya, karena FDA di sini dia juga sudah tidak approve alitam ini karena ternyata FDA ini melakukan mungkin penelitian lebih lanjut penggunaan alitam pada bahan makanan, ya, ternyata punya risiko kesehatan gitu. Nah, perbedaan standar ini terjadi karena mungkin begini, kodeks mempunyai skop yang mungkin lebih luas gitu ya. Kalau nggak salah ini kan dia punya WHO atau punya standar dunia atau standar Eropa begitu loh kodeks itu. Nah, karena dia skopnya lebih luas sehingga jarang ada ditemukan mungkin gangguan kesehatan di ras tertentu gitu. Mungkin pada FDA karena yang diteliti itu adalah hanya penduduk Amerika saja dan mungkin di ras tertentu, ya, yang mungkin tidak cocok secara genetik dengan kandungan bahan tambahan pangan tertentu, ya, sehingga ada beberapa perbedaan standar begitu ya. Jadi kemudian ada juga ya beberapa bahan tambahan yang seperti itu gitu ya. Jadi FDA tidak approve tapi kodeks masih menggunakan, ya. Ini contohnya tadi siklamat, alitam, kemudian nitrat, ya. Ini penggunaannya memang sudah dibatasi ya di Amerika begitu. Kemudian ada juga ada juga kontroversi begitu ya. Jadi common food seperti ya bahan pangan tambahan seperti spices ya, bumbu-bumbu sebenarnya itu ya alami gitu ya, herbs, nutrien, kemudian asam amino tertentu gitu ya, kemudian zat-zat alami lainnya itu malah dikategorikan sebagai drugs ya, dan dikategorikan sebagai obat-obatan, sehingga potensi penggunaannya itu bisa berpotensi untuk dibatasi gitu. Jadi untuk menggunakan bahan tersebut malah membutuhkan seperti resep gitu ya. Namun pada kontrasnya ada sekitar 300 jenis food additive yang masih diizinkan ya, termasuk aspartam, kemudian golongan bromat ya, kemudian berbagai jenis pewarna yang ternyata dia membahayakan kesehatan gitu ya. Nah, di sini ada beberapa regulasi food additive ya. Ini yang standar Eropa itu ada SCF, ada EFSA ya, European Food Safety Authority ya, dan Safety Committee Food ya. Dia tugasnya adalah mengevaluasi secara saintifik dan merekomendasikan izin untuk bahan pengawet yang lolos seleksi gitu. Kemudian ada regulasi yang diterbitkan oleh FAO ya, dalam hal ini adalah punyanya WHO gitu ya.
punyanya PBB maksud saya. Di WHO itu ada FAO gitu, kemudian ada Codex ya, kemudian ada GFSA yang sekarang menjadi CCFA. Nah ini sama dia tugasnya begitu ya. Dia mengevaluasi secara saintifik dan dia merekomendasikan izin bahan pangan yang lolos seleksi atau yang approve gitu ya, itu untuk digunakan begitu. Ini perannya gitu ya. Jadi karena SCF atau IFSA ini dia jangkauannya itu adalah Uni Eropa gitu ya. Jadi ya wilayah kerjanya ya hanya di Uni Eropa gitu. Nah, dia perannya adalah menjamin bahan tambahan pangan seperti bahan pengawet itu ya lolos uji sebelum dipatenkan. Kemudian dia juga mereview food additive ya berdasarkan informasi saintifik. Kemudian dia juga reevaluasi sistematik seluruh food additive yang sudah resmi dipatenkan oleh mereka gitu ya, yang sudah resmi beredar di Uni Eropa gitu. Nah, standar evaluasinya itu adalah dia menguji level food additive terhadap hewan dan manusia ya dari segi toksisitasnya gitu ya. Kemudian dari yang tarafnya no observed adverse effect sampai ke ADI ya, acceptable daily intake gitu. Acceptable daily intake sendiri ini dia adalah satu standar di mana dia mengestimasi level food additive yang dapat diterima oleh tubuh berdasarkan berat badan tanpa adanya risiko. Nah, yang menentukan level ADI ini ya itu adalah SCF tadi, atau suatu badan yang berlaku di satu wilayah begitu ya. Setelah di-approve ya, mereka wajib kalau di Eropa itu biasanya mereka wajib untuk memberikan satu kode atau satu nomor gitu ya pada food additive yang memang sudah mereka approve gitu. Makanya makanan-makanan dari Eropa itu biasanya bahan tambahan pangannya itu berupa kode-kode ya, e-number gitu ya, yang sempat rame gitu ya beberapa saat lalu, yang dimana ada beberapa food additive yang memang non halal gitu ya. Ada beberapa emulsifier yang memang terbentuk dari substance non halal. Nah, ini pun kita juga harus mengenali e-numbernya supaya kita tetap bisa aware begitu ya. Nah, ini adalah kewenangannya ya, kewenangan dari satu badan ya. Ini saya ambil SCF gitu ya. Jadi dokumen resmi berdasarkan standar SCF ya, kemudian di approve oleh European legislation ya, dan ESFA ini yang mempublikasikan e-number tersebut untuk dicantumkan di label food begitu ya. Ini ringkasan dokumennya, nanti bisa ditelaah gitu ya. Silahkan nanti saya bagikan materinya ke Komting begitu. Kemudian ini ada beberapa peraturan untuk food additive ya, berisi kriteria penilaian secara general dan teknis ya. Untuk ada kode-kode ini itu
ternyata lain kode, lain substance gitu ya. Nah, tujuan kriteria ini ya, dia menyimpulkan aditif mana yang aman dan levelnya maksimum dalam makanan itu seberapa gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh food aditif ya, dari jenisnya, kemudian fungsinya, dan kategori makanan yang di-apply BTP tersebut sampai maksimum level penggunaan ya. Kemudian ini ada beberapa food aditif juga ya yang digunakan di Eropa ya. Antioksidan ini mereka menggunakan tokoferol, BHA, kemudian pengawet mereka masih menggunakan golongan-golongan nitrit gitu ya. Kemudian berbagai jenis pewarna, penyedap begitu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai basic dari zat aditif makanan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.